Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil makhluqat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi as-sadat. Kaum muslimin muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus kepada members komunitas Pujian Subuh Lumba yang sama kami muliakan dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita kembali dapat menikmati nikmatnya dunia untuk kembali melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa berupaya untuk melaksanakan amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan sempurna, sebagaimana apa yang Allah harapkan sebagai manusia ahsan taqwim, manusia yang sempurna, bukan hanya dari segi fisik, dari segi jasmani, sempurna dari bentuk, fungsi-fungsi tubuh itu sehat, jasmani, begitu pula rohani kita haruslah sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa may yuridillahu bihi khairan. Nah, tentu kita ingin menginginkan suatu kebaikan, dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah, maksudnya kita, Allah menginginkan kepada kita suatu kebaikan, meskipun kebaikan itu sudah diberikan kepada kita, akan tetapi ada kebaikan-kebaikan yang tidak diberikan kepada orang rata-rata. Allah memberikan manusia berupa rezeki, dan semua Allah memberikan rezeki itu. Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan jabatan, Allah memberikan nikmat-nikmat udara, air, tanah, buah-buahan, semua Allah telah berikan kepada manusia tanpa kecuali. Tapi terkhusus dalam hadis ini dikatakan may yuridillahu bihi khairan. Ya, barang siapa yang diinginkan oleh Allah suatu kebaikan, ada lagi kebaikan ini khusus, tidak diberikan kepada orang-orang yang lain, tidak diberikan kepada manusia pada umumnya. Bagaimana caranya Allah memberikan kebaikan itu? Kata Rasul, yufaqihu fid-din. Maka Allah akan memberikan pemahaman tentang agama. Namanya agama Islam. Sini dikatakan yufaqih, pemahaman. Kalau dalam ilmu syariat dikatakan fikih, yaitu ilmu tentang syariat. Bagaimana kita melaksanakan syariat dengan baik, bagaimana kita melaksanakan syariat dengan sempurna. Ya, sehingga kita senantiasa berharap kepada Allah akan diberikan suatu pemahaman ilmu tentang agama, yaitu ilmu tentang fikih. Banyak di antara kita memang sengaja untuk mempelajari itu karena ingin memahami, karena ingin dikatakan atau ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Para alim-alim kita, para ulama-ulama kita banyak mendapatkan karamah
mendapatkan kemuliaan, kehidupan di dunia. Ya, meskipun kehidupan secara materi mungkin tidak begitu baik, tapi ada juga yang begitu baik dalam kehidupan materinya. Akan tetapi diberikan kemuliaan-kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua keinginan-keinginannya itu bisa tercapai. Bahkan ketika orang mendapatkan cobaan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa terhindar dari musibah tersebut. Keinginan-keinginannya itu dapat tercapai. Ini karena mendapatkan karamah kemuliaan dari Allah berkat dari ilmu, pemahaman tentang agama, dan tidak hanya sebatas memahami agama tersebut, akan tetapi mampu mengamalkannya. Mereka mengamalkan daripada ilmu yang dia terpaham. Kaum muslimin muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari semua, ya hampir semua kitab-kitab, buku-buku yang ditulis oleh para alim, para ulama kita tentang ilmu fikih ini, yaitu dimulai dari taharah, dari bersuci. Waktu penyusun melaksanakan liqa, pertemuan halaqah di Masjid Qautobah kemarin, saya diberikan kesempatan oleh seksi atau divisi tarbiyah untuk menyampaikan, dan yang dibahas adalah surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah di ayat di ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk melaksanakan salat, faksilu wujuhakum. Maksudnya kalau kita mau melaksanakan sholat, kemudian kita dalam keadaan berhadas, maka hendaklah kita berwudu. Ya, tapi kalau kita tidak berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, ya tidak usah berwudu. Langsung saja kita melaksanakan sholat. Ya, jangan sampai ada orang ketika mau salat wudu lagi, ketika mau salat wudu lagi, karena perintah ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, jika kalian ingin mendirikan salat, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya, ini tidak dijelaskan bahwa ini adalah wudu. Nah, nanti di dalam hadis dijelaskan bahwa perbuatan ini adalah melaksanakan wudu. Jadi Al-Quran terkadang ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri, terkadang ayat Al-Quran ditafsirkan oleh hadis, dijelaskan oleh hadis. Jadi faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah wajahmu dan cucilah kedua tanganmu ilal marafiq, sampai kepada siku. Nah ini teman-teman, bahkan utamanya umat Islam, ya banyak yang tidak memperhatikan ketika membasuh wajah, ya, mencuci wajah. Membasuh, mencuci itu harus dengan ya air. Bagaimana batas wajah? Ya, itu semua yang batas itu kuhiram sampai
ini batas telinga, jangan sampai ada yang tidak terkena air dari bagian wajah kita, sampai ke batas leher. Makanya ini harus basah. Ya. Jadi kalau sebenarnya berwudu yang pakai kubliah, pakai songkok, tutup kepala yang dibuka. Begitu pula kaum perempuan wanita, ya bagusnya ya dibuka jilbabnya, penutup kepalanya, sehingga betul-betul air menyentuh kepada semua bagian wajah, ya, sampai perbatasan leher, ya, bukan hanya yang bagian depan, apalagi yang laki-laki yang pakai janggut itu harus terkena air kulitnya, bukan hanya janggutnya. Kemudian cucilah kedua tanganmu sampai situ. Nah ini juga ya terkadang, nah, tapi ada yang memahami bahwa sampai situ batasnya sampai siku. Ada yang memahami harus sikunya kena. Ya kalau sampai siku tidak bisa juga tidak kena. Tapi ada yang mengatakan bahwa haruslah kena siku kita. Jadi melewati batas siku. Kalau hanya sampai siku, ada bagian siku yang tidak terkena. Sampai ke siku. Apalagi kalau biasa ada yang berwudu dengan menggunakan lengan panjang, apalagi sempit, terkadang susah. Ya terkena siku. Ya tidak apa-apa bagi bajunya basah. Yang penting terkena siku. Dan dikatakan di sini faksilu, cuci. Bukan hanya sekedar terkena air, karena banyak orang yang saya lihat ya dia hanya mengalirkan air, yang penting tangannya basah. Dia hanya misalnya ada kerang atau ada lain-lain, dia cuma masukkan di sini di telapak kaki tangannya, kemudian dia dorong ke airnya, dia tidak usah Pak. Seharusnya harus dicuci. Karena sini faksilu. Ya. Jadi harus disentuh siku kita supaya tercuci, bukan hanya terkena air. Sama dengan cuci tangan. Menurut WHO yang dalam corona ini banyak memberikan ilmu kita bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Agama Islam sudah mengajarkan wanita untuk selalu mencuci tangan. Akan tetapi WHO menegaskan ya minimal 20 detik, kemudian digosok. Setelah itu jangan cuma hanya mencuci tangan, jangan sampai ada mengalir, ada dibasah-basahi, itu dianggap cuci tangan. Ya, apalagi kalau dulu kita mau makan biasa pakai cimbokan, ya, kebokan. Ya. Kalau hanya ditelan-telan yang di tangan kita tidak bersih dari virus, dari bakteri. Makanya di agama kita menganjurkan, memerintahkan faksilu, cuci. Ya bukan membasahi. Ya, kalau membasahi ya bisa semprot saja, ya sudah basah. Tapi di sini perintahnya waksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Selanjutnya wamsahu. Nah, baru di sini mengusap biruusikum. Ya. Dan basuhlah, usaplah kepala. Ya, ada yang kenapa pakai bi? Ada yang mengatakan ya bagian dari kepala. Tidak semuanya kepala, dan mengatakan mengusap tetap air di situ, tapi airnya tidak ikut di tangan. Ya jangan tadi ini air baru dibasahi kepala, basah kepala. Padahal perintahnya wamsahu, mengusap saja. Yang penting tangan menyentuh kepala. Ya, ya disapu saja, diusap, masah. Ya, Masehi. Ya. Kenapa tahun ini dikatakan tahun Masehi? Karena itu kebiasaan, itu adalah gelarannya Nabi Isa. Nabi Isa kalau lagi mengobati orang sembuh hanya dengan mengusap-usap, mencapu-capu. Ya. Ini biasa motor mencapu-capu. Sabar. Atau rambut yang disayat. Ini mengusap, ya mengusap, bukan
Ya, bukan mencuci, tapi menyapu di sapu-sapu itu. Dan tidak, jangan. Yang penting air tangan sudah basah, kemudian mengusap kepala. Ada yang memaknai ruusikum adalah seluruh bagian kepala. Maka ada orang yang berwudu memaksudkan, ya semua bagian kepala dia sampai ke belakang. Cuma ada kata di sini, tadi ada kata cucilah wujuhakum, cucilah wajahmu, berarti semua bagian wajah harus terkena. Begitu pula wamsa wa ayyakum, dan semua bagian tangan dibatasi sampai siku, itu harus disentuh dan dicuci. Tetapi untuk kepala, karena ada kata bi, maka ada yang membatasi bahwa cukup sebahagian yang kepala itu sudah sah. Ya, tetapi kalau kita usap semua, menyapu semua, itu lebih bagus sampai ke belakang. Sehingga kalau ada yang mengatakan ada itu biasa orang patek-patek, ya karena ada kata-kata bi, sebahagian dari kepala. Jadi yang penting sudah ada menyapu, sudah mengusap sebahagian kepala, itu sudah sah. Karena ada kata bi, bukan wamsahu ruusakum, tapi biruusikum. Ada yang mengatakan minimal terkena 3 helai rambut, ya karena rambut bagian daripada kepala. Ya, jadi jangan makin persoalkan ini apa tepat, karena pemahaman daripada inilah fiksi, inilah pemahaman. Ya. Tetapi kalau ada yang menyapu semua, tidak ada yang diragukan. Ya. Kemudian ada lagi wa arjulakum, lagi. Tidak ada lagi, tidak mengatakan mimpi. Kemudian ada batasannya ilal ka'bain, sampai kedua mata, ya mata kaki. Yang mana itu mata kaki? Jasi-jasi. Ada tulang di situ. Itu sampainya dan harus terkena, jasi-jasinya harus ya terkena. Tapi di sini wa arjulakum tidak bilang lagi sebelumnya liruusikum, ya dari bahasa Arab itu ya harus dilihat. Ya, kenapa dia mengatakan la wa arjula bukan wa arjuli? Karena mengikut kepada wujuha. Nah, berarti wa arjulakum bukan diusap, bukan hanya disapu, tetapi dicuci kembali. Karena antara wujuha dengan arjula itu sama, pakai la, pakai a, pakai fathah. Ya, namanya mansub karena dia adalah maf'ul namanya. Maf'ul wujuha, kemudian arjulakum atap dari, ya atapnya sama. Jadi dia bersambung, itu tadi. Jadi maksudnya arjulakum harus dicuci, bukan diusap, bukan disapu, bukan dicapu-capu aja. Apalagi nanti kalau hanya kalau ada air mengalir, kemudian dipakai aja. Yaitu wudu kita tidak sah kalau hanya menyentuhkan air, kaki disentuhkan hanya kepada air. Tetapi memang harus digosok, harus dicuci, utamanya sela-sela kaki. Ya. Nah inilah dari cara berwudu. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada sebenarnya khilafiyah dalam rukun-rukun wudu ini. Yang ada perbedaan yaitu tadi tentang sunnah-sunnah, tambahan-tambahan yang pernah dilakukan oleh Nabi, sebagaimana beberapa sahabat melihat Rasul, atau Rasul melihat sahabat-sahabatnya berwudu, dan beberapa orang yang ditegur cara berwudunya. Ya, tetapi kalau kita melihat Al-Quran, inilah kalau ini yang dilaksanakan insya Allah sudah sah. Karena banyak bertanya, Ustaz sahkah? Jawabannya sah atau tidak. Ya, tidak boleh bilang kalau menurut sah, kalau menurut saya tidak. Ya, yang penting yang kita lakukan yang tadi, ya, mencuci wajah, semua bagian wajah. Yang kedua mencuci tangan sampai dengan siku,
sikunya harus ikut, kemudian mengusap kepala. Nah, di sini karena ada pendapatnya berbeda, ada yang mengatakan semua, ada yang mengatakan sebahagian. Tetapi kalau semua, sebahagiannya juga ikut. Kemudian kaki sampai kedua mata kaki itu harus dicuci. Ya. Bagaimana kalau misalnya dicuci di baju, hanya direlal apa ditolong dikunyah-kunyah ditenggelamkan saja di air, setelah itu dikeringkan. Nah, tentu bukan mencuci, namanya membasahi, tidak mengusap juga. Ini perlu kita ajarkan kepada utamanya anak-anak kita. Ya. Utamanya biasa kalau imam sudah takbir, kalau kita agak telat masuk, kita singgah dulu berwudu, bagaimana kita wudhukan? Pasti dibalapi. Ya. Pasti dibalapi karena tidak mau terlambat dalam salat berjamaah. Jadi perlu diperbaiki salat wudhu kita. Dan tentu ya salah satu yang dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah lewat di sebuah kuburan, ya, dan di dalam kubur itu, di kuburan itu ada dua kuburan yang orang di dalamnya disiksa. Kemudian Rasulullah SAW ya berdoa semoga diringankan, ditangguhkan siksa keduanya, kemudian menancapkan pelepah daun kurma sampai kedua pelepah kurma ini mengering. Jadi bukan pelepah kurmanya, bukan bunganya yang membuat orang ini berhenti disiksa di dalam kubur, tetapi doanya Rasul, ya, doanya Rasul yang membuat orang ini berhenti disiksa. Ya. Semoga Allah ya menangguhkan siksa kuburnya. Apa gunanya ini kalau pada kurma? Membatasi, ada pembatasan. Kalau sampai pelepah kurma ini kering, ya, jadi kalau kaki bunga kubur, bukan itu bunganya yang membuat orang tidak disiksa di dalam kubur, tetapi doa kita. Batasannya doa kita adalah sampai bunga ini kering. Supaya bunga ini tidak kering, ya pergi lagi. Ya, maksudnya doakan lagi. Ya, itu hanya simbol. Kalau kering, doakan lagi. Kalau kering, doakan lagi. Kalau tidak bisa mengikat bunga, doakan saja terus orang yang ada di dalam kubur. Jadi Ustaz tadi cukup ya pernah membuat ada tasbih Allah. Sungguh ya menjadi orang yang zalim ketika kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal 5 kali sehari. Maksudnya itu kurang. Saling sama orang tua, sedangkan orang tua tidak pernah berhenti mendoakan kita. Selama mereka hidup tidak pernah berhenti mendoakan kita. Sedangkan kita hanya 5 kali dalam sehari, tidak ada kita sama orang tua. Nah, apa dosa kedua orang yang dalam kubur ini sehingga disiksa? Salah satunya adalah ya tidak memelihara, tidak bersih dalam setelah beristinja. Setelah dia beristinja tidak bersih, otomatis wudunya juga tidak sah. Ketika wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak diterima. Nah, itu sebenarnya sehingga mereka disiksa karena sholatnya tidak diterima, karena wudunya tidak sah. Kenapa wudunya tidak sah? Karena tidak ya membersihkan diri dari najis, utamanya beristinja. Insya Allah mungkin kita akan lanjutkan tentang kita akan mundur dulu yang istinja, karena ini sebenarnya ada request dari teman-teman, tolong diulang-ulangi karena dulu ada materi tapi tidak begitu mendalam, ya tidak begitu jelas, bahkan ada beberapa teman yang prakteknya yang kurang
paham tentang utamanya tentang fikih, tahara dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah dalam setiap kegiatan aktivitas kita. Dan saya akhiri mengucapkan Assalamualaikum